tentang wujud kontribusi kalian untuk terhindar dari paham radikalisme. Kalau Iwan bilang toleransi, kalau hemat sendiri gimana nih? Setuju nggak? Atau ada pendapat lain? Setuju ya pendapat dari Bung Iwan tadi. Kita harus membangun nilai-nilai toleransi di masyarakat, dan selain itu juga kita harus membangun budaya-budaya berpikir kritis di masyarakat, mulai dari kita, kemudian bersama rekan-rekan, mulai dari rekan-rekan organisasi juga, supaya masyarakat juga mulai berpikir kritis gitu. Apa yang kita, misalnya mulai dengan menulis gitu, menulis berpikir kritis mengenai aktivitas-aktivitas keagamaan, jadi saling mengenalkan aktivitas-aktivitas keagamaan kita, dan bagaimana kita menilai aktivitas keagamaan dari teman-teman Islam misalnya, atau Katolik, sehingga ketika kita pernah mengikuti kegiatan-kegiatan dari berbagai lembaga keagamaan misalnya, jadi kita tahu gitu, jadi berbagi ke rekan-rekan. Misalnya aku telah mengikuti kegiatan teman-teman di PMI dan HMI, oh ternyata kayak gini, mereka dimulai dengan ibadah mereka seperti ini gitu. Ketika ke teman-teman Katolik, ibadahnya dimulai dengan misa, sehingga aku berbagi ke teman-teman GMKI, teman-teman Kristen, sehingga lebih mengenal gitu. Itu kontribusi yang bisa saya sampaikan. Jadi ketika udah kenal, paham, jadi bisa menghargai gitu ya, tidak malah jadi bermusuhan. Oke. Kalau Ignatius sendiri nih, apa wujudnya atau kontribusinya untuk terhindar dari paham radikalisme? Ya baik, intinya pertama sepakat dengan apa yang disampaikan Ketua Iwan terkait harus adanya toleransi di antara kita yang memang memiliki perbedaan baik di agama, suku, ras ataupun adat istiadat seperti itu. Dan memang kembali lagi mungkin bahwasanya kita sebagai mahasiswa yang memang nanti akan menjadi penerus dari bangsa ini, semuanya akan dimulai dari kita. Ketika kita mungkin nanti dewasa, itu apa saja yang sudah kita pelajari, apa saja yang sudah kita maknai, itu akan kita bawa sampai kita mungkin nanti hidup berumah tangga ataupun nanti hidup bersosialisasi dengan lingkungan dan lain sebagainya. Mungkin yang lebih diutamakan kembali adalah memang kembali memaknai apa itu Bhinneka Tunggal Ika. Nah, harapannya Bhinneka Tunggal Ika ini tidak pernah mati sampai mungkin kita semua di sini mungkin tidak ada lagi di dunia ini, dan harapannya akan diteruskan oleh anak cucu yang nanti akan masih mendiami bumi ini, bahwasanya Indonesia harus tetap berpatron pada Bhinneka Tunggal Ika dan juga Pancasila. Bahwasanya nilai-nilai multikulturalisme itu harus tetap ada dalam diri kita. Bagaimana tadi dari Bung Hemat sudah menyampaikan juga bahwasanya kita harus juga memaknai mungkin suatu budaya-budaya yang terjadi di agama lain seperti itu. Karena mungkin dulu juga sebelum mungkin paham-paham radikalisme ini semakin berkembang, terlihat di mahasiswa ataupun di area-area pelajar, mungkin melihat teman-teman kita yang terkadang harus, ya kalau saya melihat teman saya yang agama muslim itu mungkin harus sholat Jumat, saya melihatnya biasa saja seperti itu. Atau teman-teman muslim saya yang melihat saya pergi ke gereja itu ya biasa saja, saling menghormati antara satu sama lain, tidak ada rasa mungkin kebencian lalu juga saling mengejek antara satu dengan lain. Kan mungkin karena adanya pengaruh globalisasi juga itu sangat-sangat mempengaruhi. Nah, maka dari itu saya rasa nilai-nilai Kebhinneka Tunggal Ikaan dan juga nilai-nilai Pancasila yang memang masih kuat dalam diri atau tubuh Indonesia itu harus tetap dijaga. Itu menurut saya. Oke, jadi kembali ke ideologi Pancasila ya. Oke. Nah, yang terbaru nih beredar kabar salah satu kampus Islam di Lampung ini diduga kuat ada mahasiswanya yang terpapar paham radikalisme. Katanya nih paham radikalismenya adalah Negara Islam Indonesia atau NII, bahkan sejak semester awal. Gimana nih kalian menanggapinya? Kan pahami? Pernah dengar nggak kabar ini? Ya, ada, karena pernah diskusi sama SNI ya, dalam artian ini kita wawancara sebelum mengadakan kegiatan itu, kita wawancara ini datanya dan sebagainya, tapi tidak dipublikasikan. Memang ada. Yang kita harus tangkal adalah saat ini di kampus-kampus ini khususnya berbasis yang negeri ya, negeri. Karena mayoritas di dalam civitas akademika itu selalu simbiosis mutualisme, saling mendukung antara civitas akademik dengan mahasiswa.
Kenapa hal tersebut bisa terjadi? Karena negara ini adalah demokrasi dan dia lebih fair dalam menjalankan kegiatan dan sebagainya. Bukan menyalahkan demokrasi, tapi kita harus menangkalnya. Dengan cara apa? Dengan cara ya kita mengadakan kegiatan-kegiatan yang positif dengan mengandung budaya ataupun toleransi ataupun hal-hal yang sifatnya mendukung Pancasila dan NKRI ataupun apabila negara tersebut. Itu sih Oke. mungkin dari saya. Ada nggak sih ciri-cirinya yang bisa dilihat gitu radikalisme ini di perguruan tinggi? Terlihat nggak, Pak Safar? Ya, jadi saya menilai bahwa kalau misalnya pergerakan paham radikalisme itu biasanya dia dimulai dari organisasi-organisasi internal kampus. Kemudian selain organisasi internal kampus, dia juga bisa masuk ke lembaga dakwah kampus. Selain di lembaga dakwah kampus, dia juga bisa masuk melalui dosen-dosen yang memang mungkin sedikit terpapar gitu, melalui sivitas akademika di kampus. Dan kemudian lebih ekstrim lagi dia bisa sampai ke kos-kosan memasuki paham radikalisme itu. Setahu saya sih seperti itu biasanya tahapannya, melalui organisasi kampus, kemudian melalui pendidikan, disusupi pendidikan dalam sivitas akademika tersebut, kemudian dia bisa masuk sampai kos-kosannya. Nah, jadi kalau misalnya untuk mengantisipasi hal-hal tersebut, ya ini saya beruntung juga ini ada teman-teman Cipayung, yang artinya dengan hadirnya teman-teman Cipayung ini adalah salah satu tindakan preventif yang bisa mendefense, yang bisa mereduksi gerakan-gerakan paham radikalisme itu ya sebenarnya teman-teman Cipayung ini sendiri. Jadi kalau misalnya dari kami, dari saya secara kelembagaan dari HMI menilai bahwa selain toleransi yang bisa kita lakukan pada umat agama lain ya, sebagai memahami bahwa ada perbedaan yang harus kita terima, ada juga hal-hal yang harus kita terus galakkan, yaitu seperti adanya forum kerukunan umat beragama yang itu menghimpun organisasi-organisasi dan agama-agama yang ada di Indonesia gitu. Kemudian juga ada yang tadi misalnya sering-sering kita ibaratkan tidak saling mengganggu. Kemudian juga yang paling penting menurut saya, kalau misalnya agar kita tidak terpapar radikalisme, ya kita terus melalui organisasi-organisasi gitu kan, melalui aktivis-aktivis yang ada dalam kampus, kita galakkan bahwa ya memang benar bahwa Pancasila itu adalah final. Kalau kata sahabat Fahmi tadi, Pancasila itu sudah final, ini yang paling terbaik sehingga kita bisa berkumpul. Kalau misalnya ini kita belah-belah, ada lagi nanti Papua Merdeka, ada lagi misalnya provinsi negara Jawa, mungkin negara Sumatera. Kalau misalnya nggak ada nama Pancasila, tapi dan hadirnya Pancasila, kita bisa bersatu. Itu sebuah sebuah kebanggaan Indonesia, kita bisa bersatu dalam kebinekaan. Nah, jadi bagi saya ini mulai dari kita yang melakukan tindakan preventif terhadap hal tersebut. Tindakan preventif itu bisa dimulai dari mana? Ya dari training kami sendiri gitu, dari mungkin mapabanya PMII, kemudian juga mungkin latihan LK HMI dan sebagainya. Itu dari training dasarnya terlebih dahulu. Kita tanamkan fondasi bahwa memang ada paham-paham yang tidak tepat gitu. Tapi Islam sendiri bersifat all embracing kan. Islam ini bersifat merangkul semua. Yang artinya Islam aja mengajarkan bahwa enggak perbedaan itu memang sudah ada dari zaman dulu gitu. Dari zaman Islam pun kita berbagai macam kan. Tadi dari Kristen juga seperti itu. Yang artinya memang itu sebuah hal yang harus kita terima. Jangan sampai dengan adanya perbedaan kita merasa kita eksklusif, tapi dengan adanya perbedaan kita bersifat inklusif dan saling merangkul. Mungkin itu. Oke, jadi memang di setiap organisasi keagamaan, apalagi yang hadir di sini, memang memiliki kriteria tersendiri gitu ya untuk merekrut para anggotanya dan juga memberikan wawasan-wawasan kebangsaannya. Nah, sebenarnya waktu kita nih hampir habis nih, mungkin bisa diinformasikan juga ke para pemirsa di rumah. Ini pesan khusus deh mungkin bagaimana cara mencegah radikalisme di kalangan mahasiswa untuk para mahasiswa, mungkin dari kanan. Oke. Selamat siang teman-teman. Jadi dari KMKI sangat mendukung untuk pencegahan radikalisme. Berawal dari teman-teman, mungkin dari organisasi-organisasi yang udah tua misalnya, atau organisasi-organisasi yang udah lama, dengan cara mencontohkan. Jadi mulai dari kita sendiri atau dari teman-teman Cipayung Plus misalnya, bagaimana bisa mencontohkan kegiatan-kegiatan yang tidak eksklusif gitu. Jadi kita saling merangkul sehingga itu bisa jadi contoh bagi masyarakat. Tidak hanya kayak mengajarkan atau menyampaikan gitu. Mungkin seperti itu.
Terima kasih untuk Monef TV. Terima kasih kembali. Dari Ignatius nih, sebelum pesan khususnya mungkin bisa berkomentar sedikit nih tentang radikal yang masuk kampus sebagai closing statement. Ya, pada dasarnya radikal itu kan hadir, atau ini ke arah yang mungkin buruk ya, itu kan hadir karena memang ketidaktahuan anak muda ataupun mahasiswa yang memang pada saat itu ingin mencari jati dirinya seperti itu. Biasanya kan hadir di kalangan mahasiswa baru atau para pelajar yang mungkin sampai saat ini masih mencari jati dirinya seperti itu. Nah, hadirnya organisasi-organisasi ekstra kampus ataupun juga organisasi-organisasi yang lebih mengarah kepada nasionalisme, ya, itu sangat-sangat membantu bahwasanya para mahasiswa ataupun kaum muda untuk bagaimana bisa mencari jati diri yang memang sesuai dengan jati diri anak muda Indonesia. Kalau memang suatu saat itu terjadi hal-hal yang istilahnya secara intensif itu menyusupi pikiran atau mendoktrin pikiran kaum muda, harapannya sih bisa lebih meng-cross check atau menilai apakah yang diajarkan atau apakah yang didoktrinkan misalnya mengarah ke eksklusivitas yang lebih kepada radikalis yang ekstremis, apakah itu berbahaya seperti itu atau memang itu sudah sesuai dengan passion. Tapi saya harap tidak sesuai dengan passion dari kaum muda. Tapi harapannya itu menjadi suatu warning atau peringatan bagi teman-teman semua, ada sesuatu yang tidak benar seperti itu. Nah, maka dari itu carilah organisasi yang memang berasaskan Indonesia, berasaskan Pancasila, kebinekaan dan lain sebagainya. Dan juga ya ini mungkin pesan untuk kita semua sebagai organisasi ekstra kampus, mungkin kita tidak hanya terpaku pada kegiatan-kegiatan formal yang memang sebenarnya ingin bagaimana kaum muda itu atau mahasiswa pelajar itu terhindar dari paham-paham radikalis yang mengarah ke ekstremis. Tapi kita juga harus berkaca bahwasanya kita juga harus masuk ke dalam dan juga kita ya ikut mendoktrin mungkin. Karena kan kita lebih ke Indonesia seperti itu. Kita coba mendoktrin, mengajari yang memang benar-benar bahwasanya kita ini Indonesia, kita ini Bhinneka Tunggal Ika, kita ini Pancasila. Jadi jangan sampai kita didahulukan atau kita didahului oleh mungkin mereka-mereka yang sudah ingin secara masif melakukan gerakan-gerakan radikalis yang mengarah ke ekstremis. Mungkin itu saja untuk sebenarnya pesannya untuk kaum muda dan juga kita semua yang hadir di sini. Terima kasih. Nah, kalau dari gerakan mahasiswa nasional Indonesia nih, Bung Iwan, mencegah radikalisme masuk ke kampus atau perguruan tinggi, seperti apa pesannya untuk para mahasiswa yang ada di rumah saat ini sedang mendengar? Ya, selamat siang menjelang sore untuk kawan-kawan semua. Pesan dari GMNI yaitu untuk terutama kampus ya, perguruan tinggi untuk melibatkan organisasi kemahasiswaan seperti Cipayung Plus ini untuk membentuk semacam kayak lembaga anti radikalis. Karena setiap organisasi Cipayung Plus ini tentunya punya landasan dasar yang tentunya tujuannya satu, untuk mempertahankan Pancasila dan Undang-Undang Dasar. Nah, maka itu daripada pihak kampus atau perguruan tinggi pesannya untuk segera merealisasikan peraturan Menteri nomor 55 tahun 2018 itu untuk membentuk badan ideologi Pancasila itu. Karena dari situlah untuk kita membentengi mahasiswa-mahasiswa dari gerakan-gerakan yang ekstremis. Mungkin itu aja. Nah, kalau pesannya untuk mahasiswa yang diwakilkan oleh organisasi Himpunan Mahasiswa Islam nih, Safar, silakan. Ya, jadi bagi saya mahasiswa baru itu ibaratkan lu'lu'ul maknun, mutiara-mutiara yang tersimpan. Artinya ketika mahasiswa baru mau masuk ke kampus, pastikan mereka itu ingin mencari jati diri, ingin mencari jalan mereka, ingin mengembangkan diri dan ingin tahu nih mereka mau kemana setelah itu. Nah, jadi ketidaktahuan mereka itu sehingganya membawa mereka kemana aja gitu. Ada yang ke sini, ada yang situ ya kan. Ada yang mungkin memang nggak saking naifnya kan, ikutlah ke gerakan ekstremis ini karena memang mereka tidak tahu gitu.
Nah, ini menjelaskan bahwa sebenarnya tidak ada salahnya di mereka gitu. Mereka tidak salah karena mereka itu tidak tahu, ketidaktahuan mereka yang membawa mereka ke situ. Nah, untuk menangkal paham radikalisme yang minimal mereduksi itu, maka kita harus menyepakati dulu nih, yang hadir di sini kita harus menyepakati dulu bahwa paham radikalisme adalah paham yang salah. Itu dulu yang pertama. Kita harus menyepakati bahwa paham radikalisme adalah paham yang salah. Ketika kita sudah menyepakati bahwa radikalisme adalah paham yang salah, maka kita ke tahap selanjutnya, yaitu bagaimana cara menangkal paham radikalisme tersebut. Nah, paham radikalisme ini bisa ditangkal ya. Ketika kita sudah menyepakati, kemudian kita buat langkah-langkah preventifnya. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya Tuhan telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Jadi artinya Tuhan ini sudah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Jadi udah nggak ada lagi tuh yang namanya dia suku ini gitu, dia agama ini, dia adat ini, dia ini gitu. Nggak ada lagi karena memang Tuhan sudah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya, mau itu ini, mau itu gitu. Nah itu kan kalau misalnya bagaimana cara kita mencegah paham radikalisme itu sendiri, ya tadi karena paham radikalisme masuknya dari organisasi lembaga dakwah kampus, masuk dari sivitas akademika, masuk dari kos-kosan, maka yang harus ditindak dari situ. Organisasi lembaga dakwah kampus ataupun misalnya sivitas akademika perlu adanya screening yang memang perlu adanya screening yang memang sudah jelas. Kita harus tanamkan dulu kampus seperti apa ke sivitas akademika. Kemudian ke organisasi-organisasi kita harus memahami betul bagaimana kampus itu berjalannya, apakah sesuai dengan rule ke kampus atau seperti apa. Nah itu harus benar-benar diawasi lah tingkat-tingkat sampai ke bawah-bawah. Sehingganya ketika dari kampus sudah kita lakukan pencegahan, kemudian dari dosen-dosen sudah kita lakukan pencegahan juga, ya mudah-mudahan yang namanya paham radikalisme tidak meluas lagi di kalangan mahasiswa. Karena di kalangan mahasiswa sendiri saya pikir saking luasnya kita bisa bermedia sosial, kita bisa mengenal orang lain, kita bisa belajar dari manapun pada hari ini, itu sebenarnya bisa mencegah hal tersebut. Nah, hanya saja kita nggak bisa kan memotong akarnya langsung gitu kan, kita nggak bisa memotong akarnya langsung, tapi kita bisa memotong ranting-rantingnya sehingganya ini nggak tumbuh lagi. Maka dari itu bagi saya sebagai mahasiswa yang saat ini masih berpendidikan di kampus ya bagi saya untuk mencegah hal-hal tersebut kita harus galakkan juga gitu komunikasi antara forum umat beragama gitu, itu harus digalakkan secara kontinu gitu, nggak cuma sekedar seremonial tapi sering-sering lah kita berkumpul bareng gitu kan, maksudnya sering adakan kegiatan bersama dari agama-agama yang berbeda, sehingganya memang kita nggak cuma tertanam bahwa Indonesia itu Pancasila bukan, tapi kita tertanam bahwa memang ini loh wujudnya agama ini loh seperti ini agama itu, ini loh seperti ini, karena sebenarnya pada sejatinya kan agama itu mengajarkan pada kebaikan kan, agama itu mengajarkan pada hal-hal yang memang untuk kebaikan manusia itu sendiri. Jadi kalau menurut saya untuk mencegah paham radikalisme masuk kampus, maka potong dulu dari ranting-rantingnya itu. Jika ranting-rantingnya udah gundul, mungkin kalau misalnya seluruh orang Indonesia ini sudah paham bahwa itu paham yang salah, potong habis gitu. Itu dia mencegah radikalisme, pesan dari Ketua Himpunan Mahasiswa Islam Kota Bandar Lampung ya. Nah, kalau dari pergerakan mahasiswa Islam Indonesia nih, Fahmi, bagaimana pesannya untuk para mahasiswa untuk mencegah radikalisme di kalangan mahasiswa? Kalau untuk di kalangan mahasiswa, yang pertama kita harus seleksi siapa yang organisasi yang terindikasi dengan dengan radikalisme. Artinya kita ini di Cipayung, khususnya Cipayung ini sangat nasionalis sekali dengan GMKI, dengan PMI, dengan HMI, dengan PMI, dengan GMI, itu sangat nasionalis dan Pancasilais. Maka artinya ada organisasi-organisasi yang memang sifatnya indikasinya adalah terindikasi radikal. Maka dengan itu, carilah organisasi yang memang sifatnya nasionalis dan sifatnya adalah Pancasila, yang berlandaskan Pancasila. Mungkin itu aja closing statement untuk pesan untuk kepada mahasiswa khususnya mahasiswa baru, mahasiswa lama ataupun semester 3, carilah organisasi eksternal ataupun internal yang berasaskan Pancasila dan asas-asas keindonesiaan. Oke, itu dia pemirsa pesan-pesan dari masing-masing organisasi yang sudah hadir di studio Monet TV
kali ini. Dan tentunya kalian mahasiswa harus dapat menjadi unsur terpenting dalam menangkal radikalisme. Dalam posisinya sebagai penjaga Pancasila, mahasiswa mestinya dapat dengan efektif menjalankan fungsi tersebut. Dan terima kasih sudah hadir di Studio Monet TV kali ini. Mudah-mudahan ada waktu lagi untuk kita berbincang-bincang dengan tema yang lain ya. Ya, usai sudah bersama kita pemirsa di Dialog Monet TV bincang-bincang di hari ini. Kita berjumpa lagi di lain kesempatan. Sampai jumpa.